Halo pemirsa Soul TV, jumpa perdana dengan saya Inung Takamori. Kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan membahas tentang hipnotis. Banyak orang yang tidak mengerti tentang hipnotis itu apa. Kita akan kedatangan tamu istimewa, praktisi hipnotis. Halo Mas Dian, apa kabar? Halo Mas Inung, terima kasih sudah mengundang untuk di acara ini. Ya, baik. Mas Dian, kali ini kita akan membahas tentang hipnotis gitu. Ya, jadi banyak orang yang belum paham tentang hipnotis itu apa gitu. Mungkin Mas Dian bisa menjelaskan apa sih hipnotis itu? Hipnotis, ya, banyak sekali miskonsepsi yang ada di masyarakat ya. Mungkin di masyarakat masih ada yang takut mengenai dengan kata hipnotis itu sendiri. Sebenarnya hipnotis itu adalah kondisi alamiah, Mas. Sama seperti kita sedang membaca buku. Ketika kita membaca buku dan kita dipanggil oleh kawan kita atau dipanggil oleh istri atau anak kita atau siapa saja, ketika kita membaca sedang fokus dan kita dipanggil tidak mendengar, itu sedang dalam kondisi hipnotis sebenarnya. Nah, terus ketika kita main game, sedang fokus sedang main game seperti ini, kita dipanggil oleh istri kita. Nah, kita nggak dengar nih. Biasanya sampai 3 kali istri kita manggil kita, "Pak, ayah," gitu, sampai 3 kali kita nggak dengar. Nah, itu sebenarnya kondisi hipnotis alamiahnya seperti itu. Begitu ya ternyata. Banyak sekali masyarakat yang tidak paham. Mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin dunia hipnotis ini masih terdengarnya sangat-sangat menakutkan begitu. Notabene sangat dekat dengan kejahatan. Bagaimana Mas Dian? Iya, hipnotis ini sebenarnya adalah seperti sebuah pisau ya Mas. Hipnotis ini ilmu netral. Ketika kayak pisau, ketika pisau ini digunakan untuk memasak di dapur, jadinya bermanfaat. Tapi ketika pisau ini digunakan untuk menodong orang lain di jalan, jadinya pisau ini berbahaya. Betul ya? Nah, sama. Ketika ini digunakan untuk memberdayakan pikiran kita, untuk memberdayakan potensi kita, hipnotis ini sangat bermanfaat sekali. Nah, kalau digunakan untuk kejahatan, sebenarnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu melakukan kejahatan yang judulnya adalah menggunakan kata hipnotis. Menurut kami pribadi sebenarnya itu bukan hipnotis yang digunakan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana melakukan atau mencegah yang dikatakan kejahatan hipnotis tadi, Mas Inung. Baik pemirsa, ini pembahasannya semakin menarik gitu. Bagaimana sih caranya mencegah? Bagaimana cara mencegah kejahatan dengan menggunakan hipnotis? Mungkin Mas Dian bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin ini bisa mewakili masyarakat yang mengalami kegelisahan tentang hal tersebut gitu. Menurut Mas Dian seperti apa? Oke, saya mau ini dulu luruskan dulu ya. Gini, kejahatan hipnotis yang dikatakan oleh masyarakat ada yang namanya kejahatan hipnotis gitu ya. Manusia itu pada dasarnya memiliki sifat yang namanya serakah, Mas Inung. Sifat serakah. Contoh sederhana saja yang dikatakan oleh yang katanya adalah kejahatan hipnotis. Ini saya kasih contoh seperti ini. Ada seorang ibu-ibu di bandara, misalkan ini di tempat keramaian gitu kan. Nah, ibu-ibu ini sedang duduk sendiri, lalu ada seorang pemuda datang. Dia mengatakan kepada ibu-ibu ini, "Ibu, saya ini sedang buru-buru, Bu. Mohon maaf sekali, saya mau minta bantuan ke Ibu. Saya punya jam tangan saya Rolex. Ini ada sertifikatnya, harganya 80 juta. Ibu bisa bantu saya sedang butuh sekali untuk uang cash. Saya nggak ada uang cash saat ini karena semua dompet saya ketinggalan. Saya minta bantuan Ibu. Uang cash 5 juta, saya kasihkan jam tangan saya ke Ibu. Ibu bisa jual lagi nanti." Nah, dalam benak si ibu ini tadi, ketika mendapat tawaran seperti tadi, muncul sifat serakahnya. Wah, ini jam 80 juta. Saya masih bisa jual tuh. Kalau jual cepat, paling nggak 20 juta mungkin dapat. Ini hanya 5 juta. Gitu kan? Nah, tanpa pikir panjang, si ibu ini ngambil uangnya, dikasihkan ke pemuda tadi, lalu ketika ibu ini sudah dapat jamnya ini tadi,
dia datang ke sebuah toko untuk menjual jam ini tadi. Ternyata jam yang dikatakan oleh si pemuda tadi yang katanya adalah jam 80 juta, ternyata hanya jam yang harganya 500.000. Dalam benak si ibu ini tadi aduh, aku sudah ditipu ini. Siapa yang salah dalam kondisi ini? Sebenarnya adalah sifat serakah di dalam diri kita. Nah, daripada mengatakan saya ini memang bodoh, bisa ditipu, lebih elegan kalau saya mengatakan saya dihipnotis. Gitu ya. Jadi seperti mengkambing hitamkan, tidak mau mengakui bahwa memang saya adalah orang yang serakah. Akan lebih elegan lagi kalau saya mengatakan, ya saya ini lagi dihipnotis, tadi saya dihipnotis, saya tidak sadar apa yang sudah saya lakukan. Nah itu mas, itu salah satu sebab atau contoh yang membuat hipnotis menjadi menyeramkan di masyarakat. Gitu. Lantas bagaimana cara pencegahannya mas untuk tidak terjadi seperti itu? Oke, cara pencegahannya satu, kalau di tempat umum, di tempat keramaian, ketika ada yang mengajak bicara Anda dan menggunakan pola bahasa, dia menanya cepat. Satu, ketika Anda belum selesai menjawab, dia sudah tanya lagi pertanyaan beruntun, Anda ucapkan ke dia, tidak terima kasih. Anda tidak usah berkomunikasi lebih lanjut dengan orang itu. Salah satu ciri yang digunakan adalah yang orang-orang tersebut, oknum-oknum ini menggunakan pola komunikasi pertanyaan beruntun. Oh, jadi salah satu cirinya pemirsa adalah bertanya berturut beruntun dengan sangat cepat, begitu ya Mas Dian? Betul. Ya, terus mungkin ada yang lain, ciri khas lain untuk hipnotis itu biasanya seperti apa sih selain itu? Ciri khas lainnya biasanya memang membuat kaget. Oh, membuat kaget. Contoh, ketika kita kelihatan bingung di tempat umum, ya, di terminal, di bandara, di stasiun, seperti itu, kalau kita kelihatan bingung di situ, itu ada beberapa oknum yang akan melihat kita atau mengamati kita bahwa kita ini sedang dalam kondisi yang bisa atau mudah untuk dimanfaatkan. Nah, tipsnya adalah ketika di tempat umum jangan kelihatan bingung. Terus yang kedua, ketika ada yang mukul atau tepok kita, Anda harus balas tepok dia. Salah satu tipsnya ya, ketika ada yang mengatakan, "Hoi," seperti itu, membuat kita kaget. Nah, kita harus balik, "Woi, apa?" Jadi kita harus membalas dia dengan nepok badannya dia kembali. Gitu. Itu salah satu tipsnya. Jadi solusinya adalah menepuk balik ya, menepuk balik dari orang yang menyapa kita tadi. Betul, ya? Salah satu tipsnya seperti itu. Baik.